Nah, jadi eh, ini kita mungkin coba bahas beberapa soal-soal itu udah aku share di kolom chat. Mungkin kalau teman-teman terlambat masuk mungkin bisa minta temennya ya. Oke, jadi untuk soal nomor satu, gambarkan dataran yang dibatasi oleh kurva y sama dengan akar x, y sama dengan satu, y sama dengan 2, dan sumbu y. Kemudian dapatkan titik berat dari dataran tersebut. Nah, jadi gini, kita kan mau cari luas ya teman-teman. Jadi kita coba lihat dulu, kira-kira gambaran grafiknya itu kayak gimana sih? Jadi mungkin aku contohkan dulu pakai Desmos ya. Y sama dengan akar X gitu ya. Y sama dengan akar X itu gambarnya kayak gini. Nah, jadi ini kita gambar dulu. Nah, ini sumbu X, terus ini sumbu Y gitu ya. Y sama dengan akar X itu dia kayak gini. Nah, ini Y sama dengan akar X gitu. Nah, terus yang kedua adalah Y sama dengan satu ya. Nah, Y sama dengan satu itu artinya apa sih? Artinya itu mau berapapun nilai X-nya, nilai Y-nya itu akan selalu satu gitu. Nah, jadi misalnya kita anggap ini tuh nilainya satu gitu ya. Nah, berarti Y sama dengan satu adalah garis yang warna hijau ini. Y sama dengan satu gitu ya. Oke, coba misal kita desmos nih, Y sama dengan satu. Nah, gitu ya. Y sama dengan satu itu eh, garis ini ya. Terus yang kedua, misalnya Y sama dengan 2. Berarti sama ya kayak yang ini. Jadi kalau ini nilainya satu tinggal kita ganti aja. Oh, nilainya 2. Berarti kira-kira dia di sini. Nah, oke. Nah, udah kan kita bisa dapatkan nilai eh, apa? Terus habis itu kan eh, dan sumbu Y, kemudian dapatkan titik berat. Nah, berarti kan artinya kita mau mencari titik berat yang dibatasi oleh eh, region-region ini gitu kan. Berarti kan regionnya itu adalah region yang ini. Nah, itu. Nah, sekarang pertanyaannya kan kita mau cari tentukan titik beratnya fungsi gitu ya. Nah, ingat ya teman-teman rumus titik berat itu apa? Rumus titik berat itu adalah X bar sama dengan aku agak lupa ini. Sorry. Hmm, sorry ya teman-teman, aku udah agak lupa. Ini kalkulus udah lama banget nih aku nggak belajar ini. Nah, ini. Ya, jadi X bar adalah integral dari X1 sampai X2 XY dx dibagi integral dari X1 sampai X2 Y dx gitu ya. Tapi kalau itu dia nggak dibatasi area. Nah, kalau ini kalau dia dibatasi area itu harus nilainya itu adalah nilai difference-nya dia ya. Jadi kurva yang lebih atas dikurangi kurva yang lebih bawah gitu. Nah, jadi kalau kita lihat kan, nah kalau kayak gini kan kita bingung ya, gimana caranya kita mau cari titik berat, Mas? Kan ini tuh banyak banget ya, area yang lebih atas yang mana, dikurangi area yang lebih bawah itu yang gimana gitu, ya kan? Nah, kalau kalau aku ya, ini tuh pernah dikeluarkan di soal ulangan EAS-ku dulu. Jadi kalau aku itu sedikit ngakali ya. Jadi eh, kalau kamu langsung hantam rumus kayak gini, X bar sama dengan integral X delta Y dx dibagi integral delta Y dx itu. Nah, ini aku nggak tahu ini bisa di-apply atau nggak, karena gambarnya aja kayak gini gitu, susah ya. Kalau aku ngakali ya, kalau aku ngakalinya gimana? Aku coba sedikit ngerotate ngerotate sumbunya gitu. Nah, ini kan kita lihat nih, ini sumbu Y, ini sumbu X gitu ya. Kalau seandainya kita rotate begini, nah, kita rotate 90 derajat, apa istilahnya, eh, berlawanan jarum jam, itu berarti kan kita bisa menggambarkan, kira-kira gambarnya itu kan seperti ini. Nah, kira-kira kan gambarnya seperti ini ya teman-teman.
Nah, gini. Gini kan. Nah, tapi ini pasti persamaannya sudah berubah ya teman-teman, udah nggak lagi sama ya. Jadi ini persamaan apa? Ini namanya persamaan kuadratik ya. Y sama dengan X kuadrat. Tapi kita cuma ngambil area kirinya saja ya. Jadi kita hanya mengambil region apa kuadran duanya saja. Terus habis itu kan ini Y sama dengan satu. Berarti kalau kita rotate berarti artinya dia di sini ya. Gitu. Jadi ini adalah X sama dengan min satu. Nah, X sama dengan min satu. Jadi kayak gini, ya kan? Terus yang kedua, ini Y sama dengan 2. Berarti kalau kita rotate begitu, jadi X sama dengan minus 2. Nah, gitu kan? Nah, ini kan berarti dia di sini ya. Ini minus 2. Nah, kalau kayak gini kan lebih gampang ya. Misalnya nih, kita nggak usah nyari apa? Nggak usah nyari titik berat. Kita mau cari luas area. Nah, ini kan gampang banget ya. Kita tinggal integral aja dari batas min 2 sampai min satu. Yang kita integral adalah persamaan yang ini. Nah, gitu ya teman-teman. Gitu. Jadi, eh, kita coba cari X barnya berapa, Y barnya berapa dari fungsi yang ini dulu. Nanti kalau kita sudah dapat, nanti tinggal value-nya itu kita ganti aja. Gitu. Oke? Nah, sekarang kita coba cari ya, X barnya berapa, Y barnya berapa. Nah, X barnya apa? Rumus X bar. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan juga bakal jauh lebih gampang lagi kan. Kenapa? Karena ini nggak ada eh, kurva yang membatasi antara ini dan ini gitu ya. Jadi dia cuma satu kurva, yaitu Y sama dengan X kuadrat gitu. Jadi kita pakai yang mana? Kita pakai yang fungsi ini aja. Terus A sama B-nya gimana, Mas? Kita buat A-nya itu batas bawahnya dari min 2 sampai minus satu. Nah, gitu. Jadi integral dari min 2 sampai min satu, Y-nya kan ini ya. Berarti eh, X dikali Y. Y-nya apa? X kuadrat gitu kan. X kuadrat dx. Dibagi integral dari min 2 sampai min satu Y dx. Berarti X kuadrat dx. Gitu. Nah, ini tinggal kita integral ya. Min 2 sampai min satu X dikali X kuadrat. Berarti kan X pangkat 3. Ya. Yang ini kita integral. Ingat ya teman-teman. Integral sesuatu. Ya, X pangkat N kalau kita integral. Rumusnya adalah X pangkat N tambah satu per N tambah satu. Gitu. Nah, kalau kita lihat ini X-nya pangkat 2. Kalau kita integral berarti X pangkat 3 per 3. Nah, batasnya dari min 2 sampai min satu. Gitu. Ya. Oke, nah yang atas kita integral, ini X pangkat 3 kalau kita integral gimana? Berarti tinggal pangkatnya kita tambah satu. Berarti X pangkat 4 per 4. Batasnya dari min 2 sampai min satu ya. Nah ini tinggal kita masukin ya teman-teman. Jadi min satu pangkat 3 per 3 dikurangi min 2 pangkat 3 per 3. Nah oke, nah ini sama ya kita juga tinggal masukin aja. Berarti min satu pangkat 4 per 4 dikurangi min 2 pangkat 4 per 4. Nah, min satu pangkat 3 min satu dikurangi min 2 pangkat 3 berarti min 8 gitu ya. Min 8 per 3. Jadi min satu pangkat 4 satu berarti seperempat dikurangi min 2 pangkat 4 berarti berapa? 16 ya. Jadi 16 bagi 4 itu 4. Dibagi berapa ini? Min sepertiga ditambah 8 per 3 ya. Jadi 7 per 3. 7 per 3. Sorry, ini agak dempet. Jadi seperempat min 4 per 7 per 3. Nah, jadi kalau kita samakan penyebutnya berarti ini 4, ini satu, ini 16 dibagi 7 per 3.
Oke, 1 kurangi 16 berapa? Min 15 ya. Min 15 per 4 dibagi 7/3. Jadi min 15 per 4 dikali 3/7. Berapa itu? Minus 45 per 28. Nah, minus 45 per 28 ya. Berarti titik berat X-nya ada di sini. 45 per 28 itu berapa ya kira-kira? Coba kita kalkulator ya. 45 dibagi 28. 1,6. Nah, masuk akal ya teman-teman ya. Kalau kita punya area begini, berarti titik beratnya ya kurang lebih di antara sini lah ya, min 1,6. Oke, masuk akal ya. Oke, itu yang X bar. Jadi kita simpan dulu nilai X bar adalah min 45 per 28. Nah, yang kedua kita coba cari nilai Y bar. Y Ya bar itu, langsung. sorry, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Ada yang mau tanya kayaknya tadi? Nggak ada ya? Teman-teman kalau emang ngerasa bingung, langsung tanya aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, itu yang X bar ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat kira-kira nilai Y barnya gimana ya. Nah, Y bar rumusnya apa? Y bar rumusnya adalah, aduh, tadi putus lagi. Bentar. Bentar ya. Hmm. Nah, Mas, ini. Mas, mau tanya Mas. Silakan, silakan. Ya, Tadi itu kan apa awalnya di rotate kan grafiknya. betul, betul. Itu rotate karena memang aku nggak ngerti kalau kayak begini cara ngerjainnya gimana. Oh, nah berarti Hmm. kan kita bakal nemu titik berat XY-nya itu titik berat dari grafik yang udah di rotate. Sedangkan itu soalnya maunya titik Yang berat itu yang kan asli Mas. gitu ya, betul betul. Nah, betul. Itu cuma ngakali aja ya, karena memang cara ngerjain begini, kalau kamu pakai cara langsung yang begini, jujur aku juga nggak tahu. Ini aku juga yakin dosenmu juga nggak pernah ngasih tahu cara ngerjainnya gimana. Dan ini juga hipotesa juga, aku juga nggak pernah bahas. Dan waktu itu juga waktunya EAS ya. Jadi setelah EAS ya langsung aja masuk semester 3. Aku juga nggak pernah bahas juga gitu. Cuman waktu waktu itu masalah dikeluarkan lagi di tahun selanjutnya. Nah, saat itu aku juga mikir, kira-kira gimana ya kalau nyari titik berat gitu. Nah, jujur aja juga aku nggak tahu waktu itu aku ngerjainnya gimana. Tapi nggak kepikiran waktu itu cara ngerjainnya gimana. Jadi ya aku pasrah aja dah waktu itu. Cuman ya kebetulan ya untung masih lulus lah. Aku juga nggak pernah tahu ya jawabanku di waktu itu benar atau enggak. Nah, di waktu sekarang, eh, tahun selanjutnya itu aku jadi asdos. Jadi, waktu itu udah keluar soal yang sama, begini lagi gitu. Terus aku coba mikir, kira-kira ini bisa nggak ya dikerjain langsung kayak gini gitu. Ini kok kayaknya nggak mungkin gitu. Ya, cara aku ngakali kayak begini gitu. Kalau cara kayak begini, apakah bisa? Kayaknya sih bisa. Kenapa? Karena kok kalau kita lihat kan value-nya dia masih masuk akal ya, masih reasonable gitu. Nah, contoh kayak teman-teman nggak usah ngomong titik berat deh. Misalnya nanti teman-teman dikasih soal luas gitu. Luas begini kan susah ya. Kamu harus hitung luas integral begini, kamu kurangi yang ini lagi gitu. Selama kita ngelihat ini nilainya sama gitu ya, apa bentuknya sama. Kalau kamu sedikit rotate gitu, menurutku sih sebenarnya sama-sama aja sih. Jadi kamu pakai cara ini kayaknya juga bener gitu. Oke, mungkin menjawab dulu. Apakah menjawab? Menjawab Mas, menjawab. Menjawab Mas. Ya. Menjawab. Oke, oke.
Itu ya teman-teman. Jujur aku nggak tahu. Kalau emang teman-teman ngerti cara ngerjain yang nggak di rotate gitu ya, silakan kita kita sharing gitu. Karena aku jujur nggak tahu itu cara ngerjainnya gimana. Oke itu ya. Terus yang kedua kan kita coba nyari Y-barnya gitu. Y-barnya apa? Y-bar itu rumusnya apa? Setengah integral dari batas X1 sampai X2 Y kuadrat dx dibagi integral X1 sampai X2 Y dx gitu ya. Nah, y-nya apa? Y-nya ini kan X kuadrat gitu. Jadi setengah integral X kuadrat. Ya, ini jangan lupa ini y-nya di kuadrat loh ya. Jadi kita kuadratin. Jadi batasnya dari X1 sampai X2. Kalau kita lihat tuh batasnya dari -2 sampai -1 gitu. Terus integral -2 sampai -1 X kuadrat dx. Nah, gitu ya. Nah, udah ini kita tinggal eh, kerjain aja. Berarti setengah integral -2 sampai -1 X kuadrat kalau kita kuadrat hasilnya X pangkat 4. Terus ini kalau kita integralin nilainya adalah X pangkat 3 per 3. Batasnya dari -2 sampai -1 ya, gitu. Nah, terus eh, kita integral ini ya. Jadi X pangkat 5 per 5 kita masukin dari -2 sampai -1. Yang ini langsung aja kita masukkan nilainya. Berarti -1 pangkat 3 per 3 dikurangi -2 pangkat 3 per 3. Nah, oke. Jadi ini nilainya adalah, ini kita masukin berarti -1 pangkat 5 per 5 dikurangi -2 pangkat 5 per 5. -1 kalau kita pangkatkan 3 berarti -1/3. Ini juga ya, -2 kalau kita pangkatkan 3 berarti -8/3. Berarti setengah -1/5 dikurangi dikurangi berapa? -32 ya. -32/5. Nah, ini best practice juga ya buat teman-teman gitu. Jadi eh, beberapa dari yang aku lihat jawaban anak-anak gitu ya, kenapa kok mereka kadang salah, itu sebenarnya mereka sudah benar kayak gini, tapi mereka salah di pengerjaan tanda. Misalnya minusnya nggak kelewat. Kalau kalau satu kali minus nggak kelewat itu bisa fatal ya. Contoh contoh simpel deh, ini minusnya nggak kelewat gitu. Kalau ini minus nggak kelewat, ini hasilnya positif. Nah, hasilnya positif sudah nggak masuk akal ya kan? Nggak mungkin titik beratnya dia harusnya di sini, tapi dia jawabannya di sini. Nah, itu udah pasti jawabannya kalian salah gitu ya. Nah, ini best practice kalian coba ngerjain pakai kurung gitu ya. Terus berarti -1/3 ditambah ditambah 8/3. Nah, oke, jadi berapa ini? Setengah dikali 32 dikurangi 1 berarti 31/5. Terus 8 kurangi 1 7/3 gitu ya. Jadi berapa itu? 31/10 dibagi 7/3. 31/10 dikali 3/7. 93/70. Ini ya barnya. 93/70. Oke. Nah, coba kita hitung ya. 93/70 berapa? 93 dibagi 70. 1,3 ya. 1,3. Jadi dia di antara sini. Masuk akal ya harusnya ya. Jadi titik beratnya adalah di sini dan di sini. Oke. Nah, jadi titik berat X bar Y bar adalah berapa? Adalah -45/28, koma 93/70. Nah, ingat ini adalah eh, sumbu yang sudah kita rotate gitu ya. Jadi ini bukan sumbu aslinya. Jadi -45/28 tuh posisinya yang ini gitu ya. Ini -45/28. Terus 93/70 berarti yang ini. Nah, itu. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, berarti kan artinya apa? Artinya kan ini adalah X barnya dia gitu ya. Dan ini adalah Y barnya dia. Nah, jadi dari sini ya tinggal kita ganti aja ya value-nya dia.
Jadi yang Y bar jadi X bar jadi Y bar. Dan yang kedua, posisinya mereka itu ada di sini ya. Jadi sama-sama positif. Jadi X bar Y barnya untuk persamaan ini berapa? Ya, kita bisa hitung ya. Berarti berapa ini? 45/28. Sorry, bukan. 93/70 gitu ya. 93/70 sama 45/28. Oke. Itu ya untuk soal nomor satu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu tentang titik berat ini? Masih belum ada? Ini jujur ya, ini soal menurutku ini soal paling susah ini yang pernah ada. Karena memang nggak pernah itu dikasih itu. Dan emang nggak pernah diajari kan selama ini kalau kita lihat ya soal-soalnya buku paket. Nah, dia dia ngasih soal tuh normal-normal aja gitu. Oh, Y-nya begini, X-nya begini. Kan kita bisa kira-kira ya, oh titik beratnya kira-kira di sini gitu. Normal kan, nggak ada lah soal yang kayak tadi gitu. Ini juga, oh baru kepikiran setahun kemudian gitu. Ya, baru baru bisa kita switch itu. Oke, itu ya soal nomor satu. Oke, mungkin aku lanjutkan dulu untuk soal nomor dua. Nah, ini soal nomor dua ya. Soal nomor dua, dapatkan persamaan garis singgung kurva X sama dengan 2T, Y sama dengan 9T kuadrat min 2T plus 4 saat T-nya sama dengan 1. Oke, nah ini namanya apa? Ini namanya persamaan garis parameter ya. Nah, Nah, ini aku lihat ya dari feedback beberapa BBM kan katanya BBM sebelumnya terlalu cepat gitu kan, banyak konsep yang belum kita bahas. Oke, mungkin untuk BBM kali ini kita coba bahas beberapa konsep. Jadi minimal teman-teman tuh ngerti materi ini tuh membahas tentang apa gitu. Nah, jadi gini ya teman-teman, parameter itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau kita lihat itu parameter ada di bab 5 harusnya. Nah, ini namanya parameter ya. Jadi parameter itu adalah sebuah sebuah value yang menyatakan nilainya dia itu adalah berapa gitu. Kayak contoh deh, loh Mas, kenapa kok kita harus menyatakan persamaan garis parameter kalau kita bisa menyatakan persamaan itu dalam fungsi aja, misalnya fx. Y sama dengan 2x ditambah 3 ya, sesimpel itu. Y sama dengan 2x tambah 3. Nah, kalau Y sama dengan 2x tambah 3 ya memang nggak perlu pakai parameter bisa itu. Nah, kita sudah tahu ya, Y sama dengan 2x tambah 3 itu adalah persamaan garis linear gitu. Terus contoh yang kedua, misalnya Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau kita tahu Y sama dengan X kuadrat, ya ini kita sudah tahu ya, ini adalah persamaan, apa ini, persamaan kuadratik, kan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, gimana caranya kita mau menyatakan Y sama dengan apa kalau bentuknya itu adalah lingkaran? Nah, ya. Bisa kita menyatakan fungsinya? Oh bisa mas, misalnya gitu ya. Ada yang bantah. Oh bisa mas, kita bilang aja persamaan lingkaran itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan satu, ya gitu. Nah, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan satu. Loh ini kan lingkaran mas. Betul, ini memang lingkaran. Tapi kamu nggak bisa menyatakan y-nya dia itu apa, ya. Y-nya dia, loh bisa mas tak nyatakan. Oke, coba kamu menyatakan apa? Y kuadrat sama dengan satu min X kuadrat gitu. Y sama dengan akar satu min X kuadrat gitu. Kamu mau nyatakan ini. Y sama dengan akar satu min X kuadrat. Jawabannya nggak bisa. Kamu tuh cuma dapat setengah atas gitu ya. Terus kalau kamu mau menyatakan yang ini, nah kamu cuma bisa dapat setengah lingkaran yang bawah. At the same time kamu mau gambar satu lingkaran penuh nggak bisa ya teman-teman ya, nggak bisa karena y bertanya kan ya gitu kan. Y-nya fungsinya apa gitu ya. Nah, nggak bisa. Kamu mau gambar satu lingkaran penuh itu nggak bisa ya. Jadi, nah terus gimana Mas cara kita menyatakannya? Kita hanya bisa menyatakan dari value yang lain gitu. Jadi, yang kita bisa nyatakan, oh
X itu adalah suatu fungsi kosinus gitu ya, dengan parameter waktu. Misalnya ini parameternya waktu, time gitu ya. Y, Y itu adalah fungsi sinus, sin T. Nah, kalau kayak begini, bisa kamu menyatakan fungsi X adalah fungsi cos. Fungsi Y adalah fungsi sin. Nah, at the same time, mereka apa? Kalau kamu plotting di satu X dan Y yang sama, kamu mendapatkan persamaan lingkaran. Nah, gitu. Ya, itu. Nah, itu tujuannya ya, teman-teman. Kita kita harus eh, melihat ini sebagai parameter fungsi yang lain gitu, ya. Nah, oke. Nah, terus gimana caranya kita mencari garis singgung, ya? Nah, cara mencari garis singgung kan artinya apa sih? Kalau kita ngelihat di materi SMA, garis singgung itu kan istilahnya apa? Kita mau mencari gradien. Nah, gradien itu apa sih? Gradien itu adalah kemiringan. Rumusnya adalah dy per dx. Nah, gitu ya, dy per dx. Gampang. Kalau fungsinya fungsi biasa kan, y sama dengan 4x tambah 2. Kamu turunin, dapat langsung ya. Turunannya adalah 4 gitu. Nah, sedangkan yang ini, kenapa kok kita tidak bisa langsung turunkan? Karena ini adalah fungsi parameter. Jadi, eh, parameternya adalah parameter waktu gitu. Jadi, fungsi ini bergantung pada waktu. Ini juga bergantung pada waktu. Jadi, gimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah tinggal kita masing-masing kita turunkan terhadap waktu. Nah, dy per dt, dx per dt, gitu ya. Nah, kalau kayak gini, jadinya lebih masuk akal ya. Contoh, x sama dengan 2t dikurangi 4. Berarti turunan x terhadap t nilainya adalah 2. Jadi ini sama dengan 2. Terus, gimana dengan fungsi y? Y sama dengan 9t kuadrat minus 2t ditambah 4. Kalau kita turunkan, nilainya dia adalah 18t dikurangi 2. Jadi turunannya adalah 18t dikurangi 2. Oke? Ingat kita masukkan saat berapa? Saat t-nya sama dengan 1. Nah, berarti gradiennya berapa nilainya? Ya tinggal kita masukkan aja saat value t-nya sama dengan 1. Berarti 18 dikurangi 2 dibagi 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Oke? Selesai ya dapat gradiennya. Nah, sisanya apa teman-teman? Sisanya adalah tinggal pakai persamaan rumus SMP kan? Apa nih? Persamaan garis. Nah, ya ini kan kita sudah diajari ya waktu SMP. Jadi Y min Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Oke? Kita sudah tahu gradiennya, tinggal kita cari apa? Y1 sama X1 ya. Masing-masing ini gimana cara carinya? Ya gampang aja kan? Kalau kita sudah tahu, ini contoh ya, kita sudah tahu X sama dengan 2t dikurangi 4. Nah, kan kita tinggal masukkan aja ini saat value t-nya berapa. Oh, saat t-nya 1 nih. Berarti saat t sama dengan 1, maka nilai x-nya adalah 2 dikali 1 dikurangi 4. Ya, 2 kurangi 4. Nilainya minus 2 ya. Nah, berarti x, x satunya berapa? Berarti x satunya minus 2. Oke, 8 x dikurangi minus 2. Y1, Y sama dengan 9t kuadrat min 2t ditambah 4. Kita masukkan saat t-nya sama dengan 1. Berarti Y sama dengan 9 dikurangi 2 ditambah 4 gitu ya. 9 kurangi 2 tambah 4. 7 tambah 4 berarti ya, 11. Berarti Y dikurangi 11. Nah, berarti apa persamaannya? Y min 11 sama dengan 8 dikali X ditambah 2. Kita kali silang, kali kali pelangi ya. 8x ditambah 16. Y dikurangi 11. Y sama dengan 8x ditambah, ini tinggal tinggal dipindah ruas ya, berarti 27.
Oke, itu soal nomor 2 ya teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu soal nomor 2? Oke, belum ada ya teman-teman ya. Oke, kalau belum ada kita coba lanjutkan dulu. Nah, nomor 3 ya. Jadi gambarkan daerah yang berada di dalam kardioda R sama dengan satu tambah sin dan di luar lingkaran R sama dengan satu. Lalu kita ingin mendapatkan luas daerahnya. Oke, perintahnya apa? Perintahnya adalah kita disuruh untuk menggambarkan daerahnya dulu ya. Oke. Nah, sama seperti ini teman-teman. Jadi, oke, eh terus yang kedua ya, buat apa Mas kita belajar parameter gitu ya kan? Kan gampang aja kalau kita punya grafik ya, tinggal sumbu Y, sumbu X itu. Oh, nggak semudah itu ya teman-teman. Ini kalau kita gambar apa koordinat kardioda ya, ini sudah nggak bisa ya kita pakai apa namanya sumbu Y, sumbu X. Itu ada istilah baru ya namanya koordinat polar. Jadi teman-teman sudah nggak melihat ini X sama Y lagi, tapi yang kita lihat adalah apa? Sumbu R sama T, R sama theta ya. Jadi dia itu radiusnya berapa gitu dan kemiringannya berapa. Nah, gitu ya. R sama theta. Gitu. Oke, R sama theta. Kalau kita lihat kardioda R sama dengan satu tambah sin theta, kira-kira gimana cara nge-sketch-nya ya? Oke, bentar. Ini aku gambarin dulu nih. Nih, aku agak lupa-lupa ingat ya. Oke, ini aku Desmos dulu ya. Jadi, misalnya R sama dengan satu ditambah sin theta. Nah, ini. R sama dengan satu ditambah sin theta. Berarti gambarnya dia adalah hati yang melengkung ke atas. Gitu. Nah, ini kayaknya hafalan ya teman-teman ya. Jadi, aku juga agak-agak lupa kira-kira gimana cara gambarnya. Kalau nggak salah ini dihafal. Contoh, R sama dengan, hmm, misalnya satu tambah sin. Nah, satu tambah sin itu berarti eh base-nya dia di sini, tapi dia satu lebih ke atas. Kalau nggak salah gitu ya. Kalau satu min sin, oh ya ya ya. Jadi tinggal ini kalau minus berarti base-nya dia melengkung ke bawah, gitu. Ya, bener kan? Kalau minus itu berarti base-nya dia melengkung ke bawah. Tapi kalau satu min sin berarti eh, dia itu apa radiusnya dia? Ini kayaknya tergantung koefisien deh. Aku agak lupa. Hmm. Nah, ini kan selama koefisiennya dia sama berarti kan gambarannya kayak gini kan, gitu. Terus coba nih kalau 2 min 2. Nah, itu ya. Jadi kayaknya dia punya pola gitu. Terus kalau misalnya dia misal R sama dengan satu ditambah sin, nah dia kayak gini ya gambarannya gitu. Oke. Nah, pokoknya kalau plus sin dia arah lengkukannya dia ke atas gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, R sama dengan satu tambah sin. Berarti kan dia sama-sama satu tambah satu gitu kan. Coba kalau aku tes ya, 2 tambah 2 tambah 2 4. Nah, bener ya. Berarti dia begini. Coba tes lagi misalnya 3 tambah 3. Nah, 3 tambah 3 6. Oke. Jadi ini ada polanya ya, teman-teman. Selama koefisiennya ini sama, misalnya satu sama satu, jadi dia adalah bentuk kardioda. Nah, kardioda itu apa sih? Kardioda itu hati ya. Nah, ini kita lihat nih, misalnya satu tambah satu berarti dua. Berarti titik apa? eh, Daerah paling atas yang dia bisa raih itu
Berarti dia di dua gitu. Nah, itu nanti lengkungannya kayak gini. Nah, gitu ya. Ini adalah R sama dengan satu ditambah sin theta. Nah, terus yang kedua, R sama dengan satu. Apa sih artinya R sama dengan satu? R sama dengan satu itu artinya dia adalah sebuah lingkaran yang jari-jarinya adalah satu, tapi terukur dari pusat 0,0 gitu. Jadi eh, terukur dari pusat 0,0 dia memiliki jari-jari satu. Jadi ini satu, ya, min satu gitu ya. Ini min satu. Oh sorry, dia motongnya di sini. Ini satu. Nah, gitu kan? Ini min satu. Nah, ini kita gambar gini ya. Nah, oke. Selesai ya. Jadi terus gimana cara kita mau mencari apa? Mencari area yang ada di dalam kardioda, tapi tapi dia di luar lingkaran. Berarti kan di dalamnya putih, tapi di luarnya kuning. Nah, berarti kan area yang ini gitu ya. Nah, ya kan area yang ini kan. Nah, artinya apa? Artinya kan kita bisa lihat ini adalah titik potong dari pertama kali mereka bertemu sampai mereka bertemu lagi kan. Nah, berarti kan titik potong antara sudut ini dan sudut ini ya. Sekali lagi ya teman-teman ya, kalau kita ngomongin tentang koordinat polar itu kita cuma tahu R sama theta ya. R itu apa? R itu adalah radius paling jauh yang dia bisa raih gitu. Theta itu apa? Theta itu adalah kemiringannya. Nah, sekarang kita lihat mereka itu waktu mereka di sini itu bertemu di sudut kemiringan berapa ya. Nah, ini juga ini ya. Ini kita lihat ini. Mereka bertemu ini sama ini tuh di sudut kemiringan berapa. Nah, caranya carinya gimana? Cara nyarinya titik potong tinggal kita samakan ya. Itu tinggal kita samakan. Berarti artinya apa? R1 sama dengan R2. R1 adalah satu tambah sin theta, R2 adalah satu. Berarti sin theta sama dengan nol. Theta sama dengan 0 derajat dan 180 derajat. Nah, masuk akal nggak? Tuh, masuk akal kan? Ini kan mereka bertemu saat sudutnya mereka 0 derajat. Gitu ya. Nah, ini gimana bayangannya teman-teman? Ini sedikit ngulas tentang trigonometri ya yang kita pernah belajar di SMA. Kalau kita pernah belajar trigonometri kan kayak gini ya. Ini 0, ini 90, ya kan? Ini 180, ini 270, ini 360 ya. Nah, kedua kardioda itu bertemunya di sini dan di sini ya, berarti di 0 dan di 180 ya. Ya, di 0 dan di pi. Jadi, gimana cara mencari areanya? Ya, tinggal gampang aja kan. Area adalah, nah ini aku juga agak lupa. Kalau nggak salah, setengah R kuadrat. Hmm, Ini ya. Nah, ini area kan. Nah, area adalah setengah integral ini nih. Nah, ini nih. Area adalah setengah integral R kuadrat d theta. Gitu. Ya. Area adalah setengah integral R kuadrat d theta. Tapi ingat, kalau ada dua area, ya berarti area yang lebih luar dikurangi area yang lebih dalam. Ya. Nah, kita lihat nih. Area yang lebih luar kan berarti area yang warna putih ya. Berarti garis apa kardioda yang ini. Sedangkan area yang lebih dalam berarti area yang ini. Berarti kardioda yang ini. Jadi area adalah setengah integral dari theta 1
sampai theta 2, R yang lebih luar dikurangi R yang lebih dalam. Kita integral terhadap theta. Ya. Batas bawahnya 0, batas atasnya pi, R yang lebih luar adalah yang putih, berarti satu tambah sin, satu ditambah sin. Dikurangi yang lebih dalam. Yang lebih dalam yang kuning ya, berarti yang satu. Nah, oke. Oke, ini tinggal kita integral. Satu tambah sin kuadrat, berarti satu ditambah 2 sin theta ditambah sin kuadrat theta. Dikurangi satu. Nah, satu dikurangi satu. Ini habis ya. Setengah integral 0 sampai pi sin kuadrat theta ditambah 2 sin theta d theta gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita integral aja kan. Nah, integral sin kuadrat theta d theta. Pertanyaannya eh, gimana caranya kita mengintegralkan persamaan sin kuadrat gitu ya. Nah, ini ada triknya ya, pakai apa? Pakai rumus sudut paruh namanya. Sudut paruh. Jadi cos 2 theta bisa kita nyatakan sebagai cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta. Gitu. Nah, ini ya, cos kuadrat theta itu adalah satu dikurangi sin kuadrat. Itu dikurangi sin kuadrat. Jadi, ini apa? Satu dikurangi 2 sin kuadrat. Nah, jadi eh, 2 sin kuadrat itu adalah satu dikurangi cos 2 theta. Maka sin kuadrat adalah tinggal dibagi dua berarti. Setengah dikurangi setengah cos 2 theta. Gitu ya. Loh mas, kok nggak kita pakai cara yang tadi? Ya kayak tadi kan gampang ya. Kayak yang mana yang tadi? Nah, nih. Mas, kita pangkatnya aja kita langsung tambah gitu kan. Cos kuadrat jadi cos pangkat 3 per 3. Nah, itu salah ya. Nggak boleh kayak gitu. Ada yang tahu kenapa alasannya? Nah, ini bingung ya. Oke, jadi aku jelasin. Alasannya adalah karena ini adalah fungsi transenden. Nah, ya, ini namanya fungsi transenden. Apa itu fungsi transenden? Fungsi transenden itu fungsi yang independen dengan fungsi apa? Fungsi yang biasa ya. Transenden itu apa sih contohnya? Contohnya logaritma, eksponen, ya kan? Trigonometri, ya. Jadi dia dia punya fungsi khusus untuk nurunin gitu, nggak sembarangan kan? Kayak contoh pangkat x itu. Emang bisa kamu turunin langsung begini gitu. Pangkat x min satu ini nggak boleh ya. Jadi ini eh, adalah sifat khusus dari fungsi transenden. Beda dengan persamaan polinomial kan. Kalau yang tadi kan polinomial, kamu punya x pangkat 3 min 3x kuadrat tambah 5x ya. Gitu. Ini fungsi polinomial, jadi kamu langsung turunin aja bisa. Gitu ya. Oke, transenden tuh cuma tiga jenis kok. Logaritma, eksponen, sama trigonometri. Tenang aja. Ya. Oke. eh jadi yang ini ya, yang sin kuadrat tuh kalian harus ganti bentuknya seperti ini. Jadi integral dari 0 sampai pi eh, setengah dikurangi setengah cos 2 theta ditambah 2 sin theta d theta. Oke. Nah, ini tinggal tinggal diintegral aja ya. Setengah diintegral terhadap theta ya setengah theta. Integralnya cos sin ya. Berarti apa ini? Min sin 2 theta. Tapi ingat jangan lupa kalau integral itu harus apa dibagi turunan dalam. Turunan dalamnya 2 theta berarti 2 ya. Nah, berarti setengah sin 2 theta per 2. Ini juga ya. Ini kita integral. Integralnya sin apa? Berarti min cos ya. Berarti minus 2 cos theta. Oke, gitu. Nah, batasnya dari 0 sampai pi ya. Oke, berarti bentar ini kita rapin dulu ya fungsinya. Theta per 2 min sin theta per 4. Sorry, sin 2 theta.
sin 2 theta per 4 min 2 cos theta dari batas 0 sampai pi. Nah, ini tinggal kita masukin ya. Berarti kalau kita masukkan pi, berarti pi per 2 min sin 2 pi per 4 min 2 cos pi. Dikurangi, kalau kita masukkan 0, berarti 0 per 2 dikurangi sin 0 dikurangi 2 cos 0. Nah, gitu. Ingat, ini adalah integralnya ini. Nah, ya, jangan lupa apa? Jangan lupa ini ada setengahnya, gitu. Eman ya kalau nggak 100 kan hanya karena ini kan eman. Oke, terus apa ini? Pi per 2 dikurangi sin 2 pi. Sin 2 pi sin 360 nol ya. Dikurangi nol terus dikurangi 2 cos pi. Cos pi 180 berarti min 1 ya. Ini plus 2 dikurangi 0/2 berarti ini nol. Sin 0 itu nol nilainya. Cos 0 itu nilainya 1. Berarti min 2 dikali 1 berarti min 2. Berapa ini? Berarti pi per 2 plus 2 dikurangi dikurangi min 2. Nah, berarti pi per 2 plus 2 plus 2. Pi per 2 plus 4. Oke? Ingat, itu adalah hasil integralnya doang. Tapi jangan lupa apa? Dikali setengah. Berarti areanya adalah setengah dikali pi per 2 ditambah 4. Areanya adalah pi per 4 ditambah 2. Gitu. Oke? So far so good? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Udah pada bingung? Udah pada pusing? Aduh, bingung nih. Berdasarkan koordinat, Mas, biar gampang diingat. Ya, berdasarkan koordinat. Oke, aku lanjutin lagi ya. Oke. Eh, Nih, soal nomor 4. Nah, sama ya kayak tadi. Dapatkan kemiringan garis singgung. Loh, ini tambah, ini cuma kemiringannya doang. Kita cuma nyari gradien. Ya. Nah, berarti apa? Berarti kita tinggal nyari dy per dx kan? Ya. Nah, jadi dy per dx. Nah, kali ini beda ya. Jadi kita bukan nyarinya dari parameter waktu, tapi kita mencarinya dari koordinat polar. Artinya apa? Artinya ya sama kayak yang tadi, kita pakai sumbu R sama theta gitu. Nah, kan kita lihat ini. eh Kita ngelihat R sama dengan 4 dikurangi 3 sin theta. Nah, sekarang kan pertanyaannya, dari sini kita nggak tahu Y-nya apa, kita nggak tahu X-nya apa, ya. Kok terus gimana kok bisa tiba-tiba ini jadi ke sini tuh gimana Mas caranya? Nah, itu caranya sebenarnya ini penjelasannya ada penjelasannya sebenarnya ya. Cuman kalau kalau kalian mau hafalkan rumus ya silakan ya. Ini kan ada rumusnya. Mana ya? Hmm. Nah, ini dia ya. Tuh, d per dx adalah rumusnya ini ya. Kalian tinggal hafalkan ya. Cuman kan apa namanya bingung kan kok tiba-tiba bisa begini ya, datang dari mana? Kan mungkin beberapa dari kalian ada yang bingung. Jadi, aku akan jelaskan sedikit aja ngomongin tentang eh, koordinat polar dan apa implementasi polar ke dalam koordinat kartesius gitu ya. Nah, kita lihat ya. Ini kan koordinat kartesian ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, gitu kan. Nah, tiba-tiba parameternya tuh sudah kita nggak melihat point of view-nya itu dari X sama Y gitu. Kita langsung lihat itu dari sini. Nah, R-nya berapa, terus θ-nya berapa gitu. Nah, berarti kan kalau kalau ada orang yang menyatakan R sama θ kan orang-orang yang menganut apa istilahnya? Menganut kepercayaan Kartesian kan bingung ini, ini kamu gimana kok kamu punya kepercayaan gini gitu ya.
Nah, kita kita punya pandangan masih kartesian gitu, X sama Y. Terus apa korelasinya? Nah, tentu orang-orang yang menganut kepercayaan ini ya nggak semata-mata langsung ya. Ya dia pasti ada penjelasannya. Oh gini loh, tak jelasin dulu ya. Nggak langsung ini R sama theta, ini ada penjelasannya. Jadi sebenarnya R sama theta itu berhubungan dengan X dan Y. Contoh, kalau kita ambil ini sebagai nilai X, nah ini kan X-nya dia. Ini X-nya dia. Dan ini adalah nilai Y-nya dia. Nah, berarti ada hubungannya kan? X-nya dia apa? X adalah R cos theta. Nah, ini datang dari mana? Oke, aku jelasin sedikit lagi tentang trigonometri ya. Ingat trigonometri kalau kita bilang cos, cos adalah samping per miring. Nah, kan gitu ya. Kita lihat nih, sampingnya apa? Sampingnya adalah X. Berarti cos adalah X per miring. Miringnya adalah R. Nah, berarti ada hubungannya kan? X sama dengan R cos theta. Nah, gitu. Yang kedua, kalau kita nyari sin gimana nyari sin? Sin adalah depan per miring. Nah, depannya apa? Depannya adalah Y. Miringnya adalah R. Gitu. Dari sini kita bisa menyatakan bahwa Y adalah R sin theta. Nah, dari sini kita dapat nilai parameter dari masing-masing. Sama seperti yang mana? Sama seperti soal nomor 2 kan? Nah, ini kan kita dapat nih parameternya. X kita nyatakan sebagai parameter waktu. Y kita nyatakan sebagai parameter waktu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, parameternya ada berapa? Ada satu ya, yaitu T. Sekarang kita lihat nih, ini parameternya ada berapa? Nah, kita lihat nih, parameternya ada berapa? Ada dua ya. Ada R, ada theta. Ada R, ada theta ya. Ada R, ada theta. Berarti ada dua parameter kan? Nah, ini yang nanti ini akan mengarah lagi ke materi yang akan kalian ambil di semester 3 ya. Namanya apa sih? Kalkulus, peubah, banyak loh, kan gitu ya. Ini apa sih yang mengubah dia apa sih sebenarnya? Ya, ini kan parameter, ya kan? Ya, kalau tadi kan parameternya cuma satu, yaitu waktu, berarti F fungsi T. Lah, sedangkan sekarang kan parameternya ada dua, ada radiusnya dia berapa, serta kemiringannya dia berapa. Jadi ada dua parameter ya, dua peubah. Jadi R dan theta. Oke, nah ini baru disinggung di kalkulus 2 ya kan. Nanti kalkulusnya ada lagi saya sampai kalkulus 3 gitu ya, tiga kali kalkulus kalian. Nah, oke. Jadi ada dua fungsi ya. Nah, kalau ada dua fungsi, gimana cara kita mencari turunannya? Kan ini artinya kita mau mencari dua fungsi ya. Ya, nah ini sama seperti yang kita sudah belajar di kalkulus 1 kan. Apa itu? Namanya aturan perkalian. Nah, aturan perkalian ya. Jadi kalau kita mau mencari d dx gimana? Ya gampang aja kan d dx itu. D dx kita langsung aja bilang d d theta dx d theta gitu ya. Tapi apakah sesimpel itu? Ternyata jawabannya tidak ya. Karena apa? Karena kita punya variabel r, fungsi r, r itu juga fungsi. Nah, ini gimana caranya kita mau menurunkan kedua fungsi ya? Ini kan ini fungsi, ini juga fungsi, ini fungsi, ini juga fungsi. Kita harus pakai aturan U kali V ya. Nah, ini ada yang masih ingat ya teman-teman? Aturan U kali V. Nah, aturan U kali V itu rumusnya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Nah, gitu ya. Jadi, contoh nih, contoh. Kalau kita punya Y, Y sama dengan R sin theta, ya. Misalnya apa? U-nya adalah R, ya. V-nya adalah sin theta. Jadi, U aksennya kan berarti apa? Turunannya R terhadap theta kan, dr d theta.
V aksennya apa? Turunannya sin ya. Turunannya sin adalah cos. Gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita punya X gimana? X adalah R cos theta. Nah, ini kan sama ya. Ini perkalian U kali V ya. U-nya adalah R. U aksennya adalah DR d theta. V-nya adalah cos. V aksennya turunan cos. Turunan cos adalah min sin. Nah, gitu kan? Gitu kan? Nah, terus gimana cara kita mencari apa gradien? Ya tinggal apa? Tinggal dy per dx. Nah, berarti kalian harus menurunkan masing-masing kan? Gimana caranya? Tinggal pakai U kali V. Berarti dy d theta-nya apa nih? U aksen V ditambah U V aksen. U aksen kali V. Ya, berarti apa? Sin theta dr d theta. U V aksen. Berarti R cos theta. Nah, ini kan d theta-nya. dy d theta. Gitu ya. Terus bagaimana dengan dx d theta? Dx d theta. Ya, U aksen V. Berarti kan cos dikali dr d theta. Ditambah U kali V aksen ya. Berarti ini kali ini. Berarti minus ya. Minus R sin theta. Nah, ya gitu kan. Nah, udah tinggal kita masukkan apa? Tinggal kita masukkan aja ke sini ya. D theta apa? D per d theta adalah sin theta dikali dr d theta ditambah R cos theta. Ya, gitu kan. Dibagi apa? Dx d theta ya. Cos theta dr d theta dikurangi R sin theta. Nah, gitu ya. Bener nggak? R cos theta ditambah sin theta dr theta. R cos theta ditambah sin theta dr theta. Nah, bener kan? Terus apa? Min R sin theta. Nah, ini kan min R sin theta ditambah cos theta dr d. Nah, gitu ya. Ini biar kalian ngerti gitu. Oh, ternyata kayak gini. Tuh ya. Ya terserah sih kalau kalian nggak mau tahu asalnya dari mana ya nggak apa-apa. Gitu. Langsung aja langsung hafalin rumus ini ya. Jadi langsung dihafalin gitu langsung di-apply aja. Oke. Nah, udah sekarang tinggal kita masukin aja kan. Jadi kita lihat nih. R-nya apa? R-nya adalah 4 dikurangi 3 sin theta. Jadi turunannya terhadap theta adalah ini habis ya, nol ini. Turunan sin adalah cos, berarti min 3 cos theta. Jadi min 3 cos theta. Gitu ya. Nah, udah kita udah tahu ini DRD tetanya. Tinggal kita masukkan ke sini kan. Sin theta dikali min 3 cos theta. Ditambah R-nya dia ya, 4 dikurangi 3 sin theta dikali cos theta. Cos theta dikali DRD theta. DRD tetanya adalah min 3 cos theta. Dikurangi R sin theta. R-nya dia 4 min 3 sin theta dikali sin theta. Nah, ini adalah ddx-nya ya. Gitu. Oke. Setelah itu, tinggal kita masukkan aja kan nilai sudutnya dia. Kita masukkan saat tetanya sama dengan pi. Oke. Jadi, ddx sama dengan kita masukkan saat dia pi ya. Sin pi dikali min 3 cos pi. Terus apa? 4 dikurangi 3 sin pi. Cos pi. Eh, cos pi. Cos pi dikali min 3 cos pi dikurangi 4 dikurangi 3 sin pi. Sin pi. Oke. Ingat sin pi nilainya 0 ya. Di semua yang sin pi kita coret habis. Jadi ini pasti 0. Ini juga pasti 0 ya. Ini juga pasti 0. Oke.
Nah, tinggal kita hitung aja ya. Cos pi berapa? Cos pi min satu. Berarti min satu per min satu dikali min 3 dikali cos pi. Nah, ini coret sama ini. Jadi jawabannya seperempat. Oke, gradiennya adalah seperempat. Oke, so far so good teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ada ya. Mas, Ya, silakan. Ada yang mau tanyakan nih? coba Mas lihat slide yang setelah ini tadi barusan. Oh, slide yang ini. Nih. Hmm. Itu bukannya yang atasnya jadi 4 ya, Mas? Eh, Oh, yang ini ya. 4 dikurangi sin P iya. kali cos P. Ya, Oh, ya, ya. ini M-nya, Mas. Salah. Maaf, Mas. Hah? Yang mana? Enggak, ini ini M-nya tuh berarti kan di gimana, Mas? Empat di X. Iya bener. Bukannya Ya, ya, ya. Aku ngerti maksudmu. Karena 4 Oh, kali min satu min 4 itu kan maksudnya. iya, Mas. Betul, betul. Kayaknya aku salah deh. Makasih ya udah dikoreksi. Oh, iya. salah. Ya, kayaknya aku salah deh. Oke, bentar. 4 dikurangi. Nah, sorry. Nggak teliti, bro. Nah, ini kadang-kadang eman ya. Jadi kalian sudah ngerjain gitu. Bener ini caranya bener. Terus hasil akhirnya tetap salah deh. Tetap salah ya. Jangan. Ya, jadi harus teliti. Oke, makasih udah diingetin. Jadi, nah berarti apa, artinya apa nih? 4 dikali cos pi. Berarti minus 4. Nah, ini berarti minus 4 ya. Jadi, yang dicoret itu tinggal tandanya aja maksudnya. Berarti ini sama ini coret. Ini sama ini coret ya. 4/3. Nah, gradiennya berarti 4/3. Gitu ya? Maksudmu gitu ya? 4/3 gitu. Oke, makasih ya udah diingetin. Mungkin yang lain ada yang mau tanyakan soal-soal ini? Oke, belum ada? Oke, belum ada ya. Masuk ke sesi terakhir, yaitu apa? Soal terakhir. Nah, ini dia. Apa ini? Deret Maclaurin. Nah, Deret Maclaurin ya. Nah, ini juga eh ini juga termasuk soal yang interesting karena apa? Karena aku jujur ini BTW soal 2023 ya, bukan soal 2022. Maksudnya sorry, maksudnya angkatan 2023. Jadi eh, cutting satu diangkat di atas kalian. Cukup menarik soalnya, ln satu min x kuadrat. Kira-kira gimana cara kita mencari Maclaurin-nya gitu kan? Nah, kita kita coba lihat ya. Maclaurin itu apa sih? Maclaurin itu artinya apa? Artinya adalah suatu pendekatan yang kita nggak tahu, kita bisa dekati. Cuman kira-kira kalau kita dekati, kayaknya persamaannya kayak gini deh. Nah, itu Maclaurin tuh gitu. Mana ya, Maclaurin? Oh, agak lupa. Ini kayaknya bab paling terakhir itu. Nah, ini dia. Ini Maclaurin ya. Jadi, Maclaurin itu adalah sebuah fungsi yang bisa kita nyatakan ke dalam suatu fungsi polinomial. Nah, ini kata kuncinya di sini, teman-teman, polinomial. Gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah fungsi transenden, teman-teman. Jadi, kayak contoh ya, kalian pasti sudah belajar lah tentang metnum ya, metode numerik gitu kan. Kamu belajar sin X gitu. Terus gimana caranya kita bisa membuat ini sebagai garis lurus gitu ya. Oh, kalau di antara 0 sampai 1 maka garis lurusnya adalah menyerupai Y sama dengan X. Misalnya, bukan 0 sampai 1 Mas. 0 sampai 0,5. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Oke, untuk 0 sampai 0,5 kita bisa menyatakan begini. Tapi bisa nggak kalau kamu mau nyatakan ya sebuah fungsi yang benar-benar dia bentuknya tuh mirip kayak sin X gitu ya. Nah, ini kalau ini aku sudah tahu ya fungsinya apa karena sudah jelas ya deret Maclaurin-nya.
per 3 faktorial plus X pangkat 5 per 5 faktorial. Nah, dan seterusnya gitu kan. Nah, dengan begini apa? Kan kita bisa menyatakan bahwa fungsi itu lebih smooth sehingga fungsi yang awalnya transenden, nah ini kan transenden ya teman-teman, bisa dinyatakan sebagai fungsi polinomial gitu. Dan fungsinya itu smooth juga loh teman-teman. Nah, ini bisa ditiru kan? Nah, ini bisa ditiru ya, bisa ditiru ya. Kalian ngerti AI? Kalian ngerti Eleven Labs? Ini aku akan jelasin dikit juga tentang Eleven Labs. Ini mungkin salah satu project protelku ya, proyek telematika. Pokoknya intinya aku ada buat sebuah AI gitu ya. Nah, intinya gini, kayak AI itu gimana sih caranya? Kok kayak contoh dia bisa meniru suara. Yang dia tiru apa sebenarnya? Ya, kan kita cuma masukin suara terus dia tiru gitu. Kok bisa gitu dia tiru? Pasti ada apa? Ada namanya kemiripan, ya kan? Contoh, kalau di dalam suara pasti ada namanya gelombang kan? Nah, kayak contoh gelombang suara ini nggak mungkin ya. Gelombangnya Y sama dengan sin X itu nggak mungkin. Cuman ya ini kita buat lebih gampang ya. Kalau di kalkulus kita membuat lebih gampang apa? Oh, kalau suara manusia seperti ini, kalau suara buatan tiruan AI bisa loh kita nyatakan kira-kira mirip deh kayak ini. Cuman kan nggak mungkin ya, kayak orang bisa tahu exactly jelas gitu. AI tahu exactly jelas gelombang suara manusia kayak gimana. Pasti ada namanya kemiripan. Nah, kemiripannya itu seberapa seberapa akurat kan gitu ya. Semakin kita gedein, ya ini, nah ini kan semakin akurat gitu kan. Gitu ya, dan kita panjangin. Jadi apa ini mungkin ini salah satu cara kerja AI ya, dengan cara apa? Kita mencari itu kemiripannya seperti apa. Nah itu ini keren sekali ya AI itu. Ya gak gimana ya, gak kalian langsung AI gimana ya, kita ngelihatnya dari sudut pandang matematika lah gitu. Oke, kembali lagi ke sini. Sekarang kita mau mencari eh, Maclaurin dari ln satu min x kuadrat gitu ya. Jadi kamu punya sebuah fungsi gelombang yang kayak begini gitu kan. Nah, nah, mati kan. Gimana ini? Kita mau cari fungsi apa ya yang bisa menyatakan seperti ini. Ya, gitu ya. Nah, oke, nggak apa-apa. Kita nyatakan ke dalam persamaan polinomial Maclaurin gitu. Kan kita sudah tahu rumusnya ya. Kita bisa mempolinomialkan semua persamaan transenden gitu ya. Jadi ln satu min x kuadrat kita polinomialkan, maka polinomialnya dia adalah f0 ditambah f aksen 0 x gitu kan, ditambah f double aksen 0 per 2 faktorial x kuadrat f turunan ketiga kita masukkan 0 x pangkat 3 per 3 faktorial sampai turunannya dia ke n ya, turunan ke n ya, turunan ke n kita masukkan saat dia 0 ya, x pangkat k dibagi k faktorial ya. Nah, kan seperti ini gitu. Pertanyaannya, kamu masukkan begini bisa gitu ya? Nah, jujur ini, aku pun waktu kayak jelasin di ln satu min x kuadrat, iya tak fungsinya begini Maclaurin. Ya, contoh. Ini contoh paling sederhana aja. Coba kita lihat ya. Ln satu min x kuadrat, ya kan? Ini adalah fungsi fx-nya. Kita ambil turunan pertama. Turunan pertama, oke. Turunan ln. Ingat turunan ln adalah fungsinya kan, satu min x kuadrat. Tapi dikali apa? Dikali turunan dalam. Turunan dalamnya adalah min 2x. Berarti dikali minus 2x. Jadi turunan pertama dari deret Maclaurin ini adalah min 2x per satu min x kuadrat. Gitu kan? Nah, gimana dengan turunan kedua, teman-teman? Kamu nyari turunan kedua, kamu harus nyari upper V. Ini jangan sembarangan loh ya. Ini kalau kita langsung turunan-turunan. Nah, ini kita harus pakai aturan upper V. Bisa kita upper V, bisa-bisa aja. Karena masih turunan pertama kan. U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat gitu kan. Bayangin kamu turunan ketiga, turunan keempat, turunan kelima, kalian U aksen V, UV aksen terus ya. Kok kayaknya nggak mungkin ya.
bisa kayak begini? Kok kayaknya nggak mungkin gitu. Terus aku coba pikir ya, lama gitu. Aku pikir-pikir, kira-kira apa ya yang bisa kita dapatkan? Nah, baru aku nemu sesuatu ya. Nah, apa yang kita bisa dapatkan teman-teman? Ln satu min X kuadrat. Ini kalian harus tahu juga ya, ada namanya persamaan ln dari A kali B. Nah, kan gitu ya. Kalau kita punya sebuah fungsi logaritma perkalian, kita bisa menyatakan perkalian dari logaritma itu adalah penjumlahannya. Contoh apa? Ln A kali B adalah ln A ditambah ln B. Gitu. Nah, bagaimana dengan ln dari satu min X kuadrat? Ini perkalian dari apa? Nah, ini fungsi yang sangat basic sekali ya. Kan kita harus tahu bahwa apa? Satu min X kuadrat bisa dinyatakan sebagai satu min X dikali satu plus X. Nah, kan gitu ya. Satu min X dikali satu plus X. Sehingga ln dari apa? Satu min X dikali satu plus X itu tidak lain adalah ln satu min X ditambah ln satu plus X. Nah, gitu. Jadi, artinya apa? Kamu nggak usah menghitung ln satu min X kuadrat. Kamu cuma perlu menghitung apa sih polinomialnya ini, misalnya P1. Ditambah polinomialnya ini ya, P2. Nah, tinggal kamu tambah ya, ini polinomialnya apa, ditambah polinomialnya ini, oke? Oke, jadi pertanyaannya kita ganti lagi. Ya, nah ini kita nggak nggak ada ya, ini pertanyaannya nggak ada di sini, tapi kita buat pertanyaan sendiri gitu. Sama kan kayak soal nomor satu, pertanyaannya kan bukan kayak gitu, tapi kita buat pertanyaan sendiri. Biar apa? Biar lebih gampang. Nah, tapi ini BTW maksudku bukan salah satu kerja AI ya. Ya kerja AI gak segampang inilah. Kalau langsung kamu McLaurin selesai semua kan ya. Ya nggak segampang ini. Pasti prosesnya tuh lebih banyak ya. Jauh lebih dari McLaurin itu. Tapi intinya kalian ngerti lah kayak kenapa kok eh, misalnya gambar bisa ditiru, video bisa ditiru, suara bisa ditiru, bahkan suaranya bisa mirip ya. Pasti ada kemiripan kan. Itulah kenapa kalian perlu belajar Magnum gitu. Ya, ya siapa tahu kan kalian bisa buat fungsi yang lebih apa, lebih advance dari ini. Kamu buat sendiri gitu. Eleven Labs itu udah bagus banget ya. Oke, terus apa? Nah, ln satu min X sama ln satu plus X gitu. Jadi kita lihat nih, ln satu min X gitu. Ln satu min X kalau kita mau polinomialkan, kira-kira gimana caranya? Nah, tinggal kita pakai rumus yang tadi kan. Eh, Polinomialnya adalah F0, ini Fx ya. F0, F aksen 0, X ditambah F double aksen 0 per 2 faktorial. X kuadrat. F triple aksen 0. X pangkat 3 per 3 faktorial. Jadi intinya teman-teman tinggal ngikuti aja. Kalau ini X-nya pangkat 5 ya berarti dibagi 5 faktorial gitu. Ya, ini kita masuk, sorry, masuk ini tetap 0. X pangkat 4 faktorial gitu ya. Oke, kita lihat nih. Polinomial pertama ya. Saat kita masukkan X-nya 0, ini ln satu, ln satu adalah 0. Oke, kita turunkan. F aksen 0. Nah, apa turunannya ln? Kita lihat nih. Fx adalah ln satu min X. Kalau kita turunkan, ya, turunan ln apa? Turunan ln adalah seper. Seper fungsinya. Jangan lupa dikali apa? Dikali turunan dalam, ya. Berarti dikali min satu. Gitu kan? Oke. Nah, jadi apa? Kalau kita masukkan X-nya 0, maka min satu per satu kurangi 0, 1. Ya. Berarti apa ini? Min satu. Jadi F aksen 0 nilainya adalah minus. Minus apa? Minus X. Gitu. Nah, terus yang kedua, kita lihat nih. Bagaimana dengan F double aksen? Ya. F aksen X adalah min dari satu min X. Berarti kan kita bisa buat persamaan in general seperti ini ya. Min satu min X. Nah, gitu ya.
Sekarang kita coba cek. Kalau kita turunkan kedua, oh sorry, min satu min X pangkat min satu. Sorry, aku lupa ya. Karena apa? Bilangan penyebut, kalau kita pindah ke pembilang, maka pangkatnya menjadi pangkat min satu gitu ya. Ini kita turunkan, berarti artinya apa? Ini tinggal kita turunkan ke sini ya. Berarti satu min X pangkat min 2. Tapi jangan lupa apa? Dikali min satu. Nah, gitu. Terus, coba kalau kita masukkan F double aksen nol, nilainya adalah minus dari satu min nol pangkat min 2. Minus satu. Minus, nah ini kan minus satu pangkat min 2. Berarti kan min satu per satu kuadrat gitu kan maksudnya. Min satu. Oke. Jadi nilai F double aksen nol berapa? Nilainya min satu. Berarti min setengah X kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita coba cek lagi. Bagaimana dengan turunan ketiga? Bentar, ini apakah aku ada yang salah ya? Min, atau min X pangkat min satu. Teman-teman, kalau aku ada yang salah, minta tolong dikoreksi ya, teman-teman. Jadi mungkin misalnya kalau aku ada yang salah, nanti tinggal tinggal koreksi aja. Turunan ketiga berarti ini kita turunkan ke sini berarti 2 ya. 2 1 min X pangkat min 3. Tapi jangan lupa dikali turunan dalam, berarti minus 2. Nah, itu kan. Kalau kita masukkan nol, nilainya berapa? Min 2 dibagi satu pangkat min 3. Min 2. Oke? Berarti minus 2 per 3 faktorial ya. 3 faktorial X pangkat 3. Oke. Itu turunan ketiga. Nah, coba kita lihat turunan keempat. Turunan keempat, gimana turunan keempat? Nah, ini kali ini. Berarti 6 ya. 6 1 min X pangkat min 4. Tapi dikali turunan dalam, berarti min satu. Berarti min 6. Nah, hmm, berarti apa? Min 6 X pangkat 4 per 4 faktorial. Nah, apa ini teman-teman? Ya, apa ini? Kan kita lihat nih. 2 1 3 faktorial 2 4 faktorial 6. Ini seperti membentuk pola ya. Kalau aku ngelihat, ini kayak gini nih polanya. Satu faktorial, 2 faktorial. Nah, ini nanti gini. 3 faktorial. Nah, gitu ya. 3 faktorial kan nilainya 6. Coba kita lihat nih. Apakah benar nanti F turunan ke 5-nya seperti itu? Coba kita lihat. F turunan ke 5. Kita turunkan, berarti dia 24 ya. Berarti 24 1 min X pangkat minus 5. Tapi jangan lupa dikali minus kan? Nah, minus. Nah, apa ini? 24 adalah 4 faktorial, betul ya? Min 4 faktorial X pangkat 5 per 5 faktorial. Oke? Dan seterusnya. Nah, dan ini selalu apa? Selalu minus gitu ya. Selalu minus. Oke? Nah, oke. Nah, kita lihat nih. Ya ini dia faktorial juga. Dan bahkan ya, ini pun sama ini nilainya berarti minus nih 0 faktorial, 1 faktorial. Oke? Nah, kalau kita lihat ya, apa sih karakteristik apa istilahnya sifatnya kombinatorika ya? Ini kayak salah satu sifatnya peluang gitu. Bukan peluang ya, apa ya? Faktorial gitu. Ini aku kalau lihat nih kayak ingat kombin gitu. Nah, ini kan apa ini?
kalau kita bilang misalnya n faktorial, n min satu faktorial gitu kan. Misalnya 5 faktorial. Nah, 5 faktorial itu kan kita bisa nyatakan 5 dikali 4 faktorial gitu kan. Berarti n faktorial itu kan kita bisa nyatakan sebagai n dikali n min satu faktorial. Jadi ini adalah n, n min satu faktorial. Ini n min satu faktorial. Nah, ini bisa saling mencoret ya. Nah, jadi langsung seper n gitu. Jadi langsung apa? Langsung seper n saja. Jadi polinomialnya langsung min x per satu, min x kuadrat per 2 gitu kan. Min x pangkat 3 per 3. Betul ya? Min x pangkat 4 per 4. Min x pangkat 5 per 5. Dan seterusnya. Berarti min x pangkat n per n. Oke? Nah, ini polinomial yang pertama, teman-teman. Oke? Polon, polinomial dari Maclaurin Ln satu min x. Sekarang, bagaimana polinomial dari Maclaurin Ln satu plus x gitu kan? Nah, Nah, ini benar-benar perkembangan yang sangat canggih sekali ya. Kalau kita ngelihat yang dulu nggak ada komputer, dari perhitungan matematika, matematika aja kalau dia mau apa, mau cari fungsi yang mirip harus begini banget itu. Effortnya matematika kayak gini ya. Nah, sekarang udah ada komputer ya gampang ya, tinggal ChatGPT aja kan. Nah, bagaimana polinomial kedua? Kalau kita ngelihat fx adalah ln dari satu tambah x. Oke, polinomial kedua. Sama ya kayak yang tadi. F nol, F aksen nol, F double aksen nol, F, jangan, sorry, sorry. Ada X-nya, ada X-nya. X gitu kan. F double aksen nol, X kuadrat per 2 faktorial. F triple aksen nol, X pangkat 3, 3 faktorial. Dan seterusnya, ya kan. F turunan ke N dari nol, X pangkat N per N faktorial, gitu kan. Nah, sekarang kita ingin mencari apa sih polinomial dari eh, persamaan ini, gitu kan? Nah, ya tinggal apa? Tinggal kita cari aja kan. F nol, tinggal kita masukkan aja. Len satu, len satu nilainya adalah nol. Oke? F aksen nol, gimana caranya? Fx adalah len satu plus x. Kalau kita turunkan, F aksen x adalah apa ini berarti? Seper satu plus x. Nah, gitu ya. F aksen kalau kita masukkan nol berarti satu per satu tambah nol. Satu. Oke? Oke, ini kita kasih batas ini. Nah, P2 adalah F0-nya nol. Oke. F aksen nolnya satu. Satu kali X berarti X. Nah, oke. Sekarang berarti kita sudah tahu F aksen X-nya adalah satu per satu tambah X. Berarti satu ditambah X pangkat min satu. Kalau kita turunkan, nah ini tinggal kita turunkan aja ya. Min satu plus X pangkat pangkat apa? Pangkat min 2 gitu kan. Nah, sekarang kalau kita masukkan nol nilainya adalah min satu pangkat min 2. Berarti jawabannya min satu. Nah, min satu. Berarti minus apa ini? Minus eh, X kuadrat per 2 faktorial. Oke. Terus bagaimana kalau turunan ketiga? Turunan ketiga, ini kita masukkan ini berarti 2 1 plus X pangkat min 3. Kalau kita masukkan nol berarti koefisiennya adalah 2. Berarti 2 X kuadrat per 2 faktorial. Oke. Nah,
Kita masukkan turunan keempat. Ini kita turunkan. Berarti min 6 1 tambah X pangkat min 4 ya. Kita masukkan 0 berarti minus enam per 3 faktorial X pangkat 3. Oke. Turunan kelima 24 1 plus X pangkat berapa ini? Pangkat min 5 gitu ya. Berarti 24. Nah, 24 X pangkat 4 per 4 faktorial. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, bagaimana dengan polinomial yang kedua? Kalau polinomial yang pertama adalah ini semuanya minus semua. Sedangkan polinomial yang kedua, kalau kita lihat ini dia selang-seling ya. X min X kuadrat per 2. Terus apa ini? 2 X kuadrat per 2 faktorial gitu kan. Terus minus ya, 6. 6 itu apa? 6 itu, hmm, bentar, bentar, ini kayaknya ada yang salah ini. C. Gini, gini, gini. F aksen 0 nilainya 1. F double aksen 0. Nah, ini salah ini. F double aksen 0 nilainya min 1. Hmm, F turunan ketiga. Turunan ketiga itu C. 1X. Ya, double. Bentar, ini eh, sorry, ini kayaknya ada kesalahan ya. Karena kan ini ini salah di mana ini? X, 24. Turunan ketiga. Oh, nah ini loh, turunan ketiga aja baru 2 nih teman-teman. Ini kayaknya kita miss 1. Ini juga miss 1. Ini terlalu cepat ya. Turunan kedua, nah ini turunan kedua masih ini ya. Nih, turunan pertama, turunan kedua. Ya Allah. Ini ngapain turunan keduanya tak tulis 2 kali? Sorry, sorry. Ini ini turunan kedua nggak usah tulis 2 kali ya. Nah, sorry, sorry. Bentar, bentar. Maaf, agak sedikit ralat ya. F double aksen 0 X kuadrat per 2 faktorial gitu kan. Nah, gini ya. Turunan pertama, ini loh. Turunan nggak ada turunan, sorry, nggak ada turunan. Turunan pertama, turunan kedua. Nah, ini turunan ketiga. Turunan ketiga nilainya ini 2 teman-teman ya. 2 2 X pangkat 3 per 3 faktorial. Ini turunan keempat ya. Turunan keempat minus 6. Minus 6 X pangkat 4 per 4 faktorial. Terus turunan kelima. Turunan kelima adalah plus. Plus 24 X pangkat 5 per 5 faktorial. Oke? Dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat ini dia selang-seling ya teman-teman. X min X kuadrat per 2. Nah, ini sama kayak tadi. Kalau kita lihat ini apa? 2 faktorial gitu kan. 2 faktorial, ini 3 faktorial. Terus ini 3 faktorial, ini 4 faktorial. Terus ini 4 faktorial, terus ini 5 faktorial gitu ya, dan seterusnya. Plus min, plus min gitu kan. eh oke, sama kayak tadi. Kalau kita punya n min 1 faktorial per n faktorial, artinya ini bisa saling mencoret kan? Jadi tinggal seper n ya, gitu. Jadi langsung saja seper n gitu. Berarti artinya apa ini? X, X min X kuadrat per 2
No, 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 no. Bukan, bukan. X kuadrat. Enggak, ini enggak ada. Enggak. Ini X doang ini harusnya. Hmm. Eh, sorry. Yang ini X pangkat 3. Yang ini X kuadrat per 2. Ya, ini benar. X kuadrat per 2. Terus ini X. Nah, ya benar. Gini. Oke, gitu ya. X kuadrat per 2. Terus X pangkat 3 per 3. X pangkat 4 per 4. X pangkat 5 per 5. X pangkat 6 per 6. Dan seterusnya. Oke. Nah, ini adalah polinomial yang kedua. Benar nggak ya? Aku takut nih. Kayaknya ya semoga benar ya. Bentar, kita coba cek dulu deh. Misal ln satu min X itu kan. Ln satu min X kalau kita miripin, coba ya. Min X per satu min X kuadrat per 2 min X pangkat 3 per 3 min X pangkat 4 per 4 min X pangkat 5 per 5 min X pangkat 6 per 6 min X pangkat 7 per 7 min X pangkat 8 per 8. Mirip nggak sih harusnya? Min X pangkat 9 per 9. Ya kan? Harusnya semakin mirip ya. Ya, ini kayaknya bener ya, ln satu min X-nya. Itu yang ln satu min X-nya nih. Terus, ln satu plus X-nya. Kalau ln satu plus X-nya, nah ini kan, X min X kuadrat per 2 plus X pangkat 3 per 3. Ya kan? Min X pangkat 4 per 4 plus X pangkat 5 per 5 min X pangkat 6 per 6 plus X pangkat 7 per 7. Nah, dan seterusnya kan. Kayaknya bener ya. Ini tinggal apa istilahnya tinggal range-nya kalian gedein lagi harusnya bener. Oke. Nah, sekarang sekarang gimana? Kan kita mau mencari apa Maclaurin penjumlahannya kan? Berarti kita mau mencari Maclaurin dari P1 ditambah P2. Oke? Nah, P1 apa? P1 kan ini ya. Polinomial satu nilainya adalah dia minus terus kan? Berarti min X kuadrat per 2 min X pangkat 3 per 3 min X pangkat 4 per 4 min X pangkat 5 per 5 min X pangkat 6 per 6. Pokoknya minus terus deh, min X pangkat N per N gitu. Tapi kalau P2, gimana dia ada selang-seling kan? X min X kuadrat per 2. Terus ini plus, terus ini min. Terus ini plus, ini min ya. Terus dan seterusnya gitu kan. Pangkat N per N. Nah, gitu kan. Kalau kita jumlah, dia destruktif untuk ganjil, tapi dia konstruktif untuk genap ya. Ini dia saling saling men, destruktif itu saling menghancurkan ya. Ini saling menghilangkan maksudnya ya. Ini saling menghilangkan, saling menghilangkan, saling menghilangkan. Nah, ya udah. Berarti tinggal apa? Tinggal min x kuadrat per 2 min x pangkat 4 per 4 min x pangkat 6 per 6. Tinggal kali 2 kan? Ini semua tinggal kali 2 ya. 2 kali itu semua. Ini tinggal dijumlah, ya kan? X pangkat 8 per 8, X pangkat 10 per 10, oke? Dan seterusnya, X pangkat 2N per 2N. Oke, semoga nih, semoga. Coba kita lihat, ln satu min X kuadrat, ya. Nah, ini kalau komputer dia dia training salah ya udah. Kalau ini kita salah, nilainya kita berkurang ini. Ya, coba kita lihat ya. Eh 2 X kuadrat per 2. X pangkat 4 per 4. X pangkat 6 per 6. X pangkat 8 per 8, ya kan? Ya nggak sih? Harusnya harusnya benar ya, X pangkat 10 per 10. X pangkat 12 per 12. Oh, ya kan?
X pangkat 14 per 14. So, ya kan semakin semakin lama kan semakin semakin tinggi kan. Ini apa istilahnya kalau di machine learning epoch ya namanya. Epoch semakin gede nih semakin akurat, oke? X pangkat 16 per 16 loh. Ya kan semakin semakin sama kan akhirnya akhirnya jadi dia semakin lama dia semakin sama ini. Kamu punya suara, enggak suara lah. Kamu punya gelombang begini, gelombangnya dia bisa ngikuti, oke? Tinggal lama-lamaan aja kan trainingnya. X pangkat 18 per 18. Nah, itu ya dan seterusnya. Oke. Nah, jadi deret McLaurin-nya adalah seperti ini gitu. Tapi ingat kan kita istilahnya apa? Supaya hasilnya lebih akurat, ya kita mau nyatakan itu ya sampai kalau bisa sampai tak hingga gitu. Nah ini dia. Ini oh tapi ini Taylor ya. Cuman maksudku gini, teman-teman. Kalau semakin dia kita panjangin sampai dia tak berhingga, maka fungsinya dia akan semakin semakin akurat gitu. Oke? Nah, kalau kita nyatakan nota Six Sigma-nya gimana? Berarti kan dia minus 2 sigma apa K misalnya. K mulai dari satu sampai sampai N gitu ya. Mulai satu sampai N. Berarti X per apa ini? X per 2K ya kan? Karena kan kalau kita masukkan K-nya satu ini 2. Ini juga ya 2K. Kayak gitu I guess. Ya. Min 2 sigma K sampai satu sampai N X pangkat 2K. Oke. For the best result. Nah, kita approach N-nya sampai tak hingga. Oke. Oke, asik ya. Kita belajar kalkulus, kalian kita belajar apa? AI juga. Tapi percaya loh teman-teman, AI itu sebenarnya datangnya dari matematika. Cuman emang apa ya, ya susah banget kalau kalian belajar AI yang benar-benar gitu. Ya, sampai ya wong kita belajar dari Taylor aja begini ya teman-teman. Bisa bayangin kalau benar-benar belajar AI yang real AI gitu. Tapi oke lah nggak apa-apa. Ya, ini minimal mungkin mungkin gini teman-teman. Aku ngerti lah beberapa dari kalian juga merasa kayak buat apa kita belajar kalkulus, belum tentu juga kita pakai di ngoding gitu kan. Misalnya gitu. Tapi kalau sini, kalau kalau aku ya, kalau aku melihatnya dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi matematika itu eh dia lebih ke tools, tapi kita bisa ngelihatnya itu dari berbagai jenis sudut pandang gitu. Nah, mungkin kayak yang diajarkan di SKPB ya dia cuma sebatas teori aja. Kayak kalian mungkin nggak sampai dalam detail gitu. Ini diaplikasikan untuk apa ya ya nggak tahu gitu kan, tapi mungkin aku bisa lebih ke mengarahkan lah, kira-kira kalkulus itu bisa diarahkan loh, ini aplikasinya banyak ini gitu ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu. Wah ini dapat tidur semua ini ya. Mas, nanti Ya PPT-nya silakan. dikirim kan ya? Oh iya ya, aku kirim. Oke, ini ada yang nyimak nih, oke oke, ya udah.